selama 2 tahun PDKT dan segala macam ngebuktiin kalau gue bener-bener sayang. Ini yang ngomong Buluk Lukman Laksmana ini yang ngomong ini. Anjing, bini gue nelfon bentar. Halo, ya sayang. Ini apa kabar kamu teh? Udah sehat gitu-gitu ngomong. Ayo kira bisa nggak gitu? Gue awal-awal jadi gini, apa iya dia mau nerima ya? Gitu, kan? Nah itu Musik atau kagak gede-gede amat lah pada saat itu ya. Dia juga kagak tahu siapa Super Glad. Gitu, gue ajak manggung kemana dia nggak pernah tahu siapa Super Glad. Gitu, tapi yakin lu nih. Nah itu gimana bisa yakin? Ya gue hati gue yakin sendiri. Walaupun ke otak gue, nah kita sekarang kalau kayak gitu patokannya suara hati, friend. Asik. Jangan logika. Ya, kalau lu pakai logika kagak nemu-nemu lu, nggak nyampe. Banyak hambatan ya. Mendingan lu pakai hati lu yakin, oh dia bisa nih pasti, ini bisa nih pasti gitu. Gitu. Lu lihat cewek lu sekarang klik ya, langsung. Iya, mau nggak mau awalnya gua gimana caranya gua nggak deketin dia yang boleh dibilang secara gua pribadi udah ragu-ragu dari awal. Aduh, kagak bakal keterima lah gitu segala macam. Tapi gue yakin dan segala macamnya akhirnya entah kenapa dia bisa terima gue, mungkin lu interview dia suatu saat di diskus udah janda, jadi lu bisa tahu kenapa dia terima gue gitu. Gitu. Jadi ntar aja lu interview kapan-kapan episode berikut ya kan sama-sama bisa masuk tuh janda juga. Nah, gue kayak ya udah selama 2 tahun PDKT dan segala macam ngebuktiin kalau gue bener-bener sayang. Kayak misalnya dia punya anak kan, anaknya ulang tahun, apa yang gue bisa kerjakan dalam arti misalkan bukan berarti materi ya. Kerjaan kayak anaknya ulang tahun, wah gue bisa ngebantu ngedekor, gue dekorin. Nah waktu itu pas anaknya ulang tahun pertama, anaknya pengen ulang tahun menjadi rockstar, wah pas banget. Cocok aku. Oke, gue bikinin stereofoam tulisan Lea tapi pakai logo Metallica, wah macam foto di Doors pakai gitar gue gitu. Jadi emang pas banget mintanya konsepnya rockstar, karena sebelum-sebelumnya udah princess udah, ini udah superhero udah, rockstar belum. Ya dari situ aku membuktikan kalau gue sayang ke anaknya, gue sayang ke dia dan segala macam ya. Akhirnya mungkin luluh hatinya gitu. Oh, triknya. Gitu. Pendekatan tuh bisa dari celah mana aja. Tapi pada waktu lo pendekatan, lo nggak berusaha berubah menjadi Buluk yang lain kan? Buluk is Buluk. Ini gua. Iya. Lo yang tunjukin. Soalnya gini, Buluk hari-hari di rumah dengan Buluk hari-hari di atas panggung berbeda, friend. Nah, Gitu. Bisa kayak gue bilang beda. tadi, gue di atas panggung sudah mengkonsepkan Karena gue sebagai punk rocker, gitu. Kenyataan realitanya sebenarnya, gue bukan seorang punk rocker. Ya lo ngeliat Brian Baker atau Ian McKay pun nggak, atau lo melihat Marky Ramone nggak sepunk rock dia di atas panggung. Dia punya keluarga dan segala macem. Gue juga mungkin seperti itu. Gue lebih cengeng dari pasangan gue sebenarnya. Nonton American Idol atau nonton acara-acara yang segala macam yang Golden Buzzer gini segala macam, nangis gua. Gampang tersentuh gua. Sedangkan orang taunya gua dari panggung, wah lu pemabuk, punk rocker, kayak kucing. Gak sesuai casing. Dia tadi kan ngomong, dia tuh kagak punk rock cuma gini doang, luarnya doang gitu. Emang itu kejadian benar gitu. Jadi gua di rumah tuh mungkin gue OCD, friend. Gue bersih mulu gue kerjaannya. Jadi gue ngebersihin dan segala macam. Gue bukan yang punk rocker galak di atas panggung, konyol. Sehari-hari gue di rumah ya Buluk sebagai Lukman Laksmana gitu. Never mind the bollocks ada di atas panggung gitu. Yeah. Yang gue konsepin dari awal tadi. Oke. Gitu. Karena gue nggak mungkin jadi di atas panggung menjadi seorang Buluk yang di rumah, nggak mungkin. Gue harus punya sosok dalam kutip karismatik sebagai musisi gitu. Ya nggak mungkin nyanyi sambil bersih-bersih kan. Ini yang ngomong Buluk Lukman Laksmana ini yang ngomong ini. Bukan Buluk rockstar. Oh, Buluk rockstar ngomong, coba tanya. Sibukan lo apa lo? Sekarang masih main musik, ya sampai ke depan pun musik sampai mati akan ada di darah daging gua. Buluk rockstar. Nah, kalau lu tanya lagi sebagai Buluk yang Lukman Laksmana. Jadi kesibukan lo apa, Lukman? Gua mah sekarang apa ya, men? Sumpah.
ya udah nggak apa, bikin YouTube gitu, ya udah. Gitu. Ada perbedaan dua sisi yang gua image. Tapi lu nggak puyeng tuh, lu sehari-hari untuk men-switch kapan lu berperilaku buluk, kapan lu berperilaku lukman? Sebenarnya gampang nge-switch itu. Itu akan terjadi dengan sendirinya ketika lo sudah merasakan being a musician, jadi seorang musisi. Misalkan lo di atas panggung, lo nggak mungkin negor fans lo tuh, coy, apa kabar, sehat nggak mungkin gitu kan. What's up brother, gitu, harus kayak gitu lo. Gitu. Ya, jadi kita udah harus tahu terjadi dengan sendirinya. Jadi akhirnya gue tahu, gue tanpa harus gue mindset gue rubah. Tiba-tiba gue ada apa, kayak kasarnya gue lagi di tengah jalan, tiba-tiba ada orang minta foto, mau nggak mau lu jadi buluk. Ubah karakter. Gitu. Create karakter juga. Tanpa ya. harus lu dasar itu. Sebenarnya berat nggak berat dalam arti gini, lu nggak harus membuat pencitraan, enggak. Tapi lu itu terjadi sendirinya aja. Beda dengan pencitraan, wah langsung berubah. Enggak. Gitu. Jadi kayak emang terjadi dengan sendirinya, gue akan berubah kayak gitu, nggak sengaja. Gitu. Berarti punya dua brand personality. Ya. Dan dua-duanya memang kontras. Tapi ada juga musisi yang memang melakukan hal yang sama. Let's say misalnya di panggung dia seperti itu, di mana di sehari-harinya dia seperti itu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi itu jadi gimmick yang unik. Let's say lo ngomong sama seorang David Naif misalkan, di panggung David Naif melucu dan segala macam, ya kan? Di luar pun dia melucu. Tapi apakah dia di rumah melucu seperti itu? Kita nggak tahu. Sama Kayak gitu. kayak orang komedian ya, Iya. pas di rumah ngelawak mulut. Iya. Lo nggak mungkin ketika lo ngobrol sama seorang Aryan Seringai, lo ketemu Aryan bercanda mulu sih orangnya. Tapi ketika di atas panggung dia membawakan individu merdeka dengan gayanya dia. Gitu. Nah, apakah dia dengan pasangannya juga yang udah kawin belum sih, si M? Belum ya? Dengan si dia? Gitu. Ya kan? Akan kayak gitu. Karena gue pernah ngeliat teman gue yang tatonya banyak dan segala macam, termasuk gue ya kan. Gahar di atas panggung, nge-growl dan segala macam. Istrinya nelfon, anjing bini gue nelfon bentar. Halo, ya sayang. Ya, kayak gitu. Berubah langsung karakternya ketika dengan istri, apalagi dengan anak lo. Ya kan? So gue pernah tur bareng Burger Kill, Eben ketika Iji, apa kabar kamu teh? Udah sehat gitu-gitu ngomong. Soal dia Burger Kill gitu loh. Jadi seorang manusia, seorang normal aslinya kayak gitu. Tapi lu menjalani, misalkan nih, kan lu habis manggung segala macam masih ada nongkrong dong menjalani hidup sebagai seorang rockstar. Itu di-include ke karakter lu juga, baru nanti lu sampai di rumah atau di luar komunitas itu lu sebagai Lukman atau gimana? Jadi intinya gini, kayak gue bilang tadi, semua nggak gue rencanain. Ketika gue di atas panggung, gue turun panggung, gue berubah tuh, itu tiba-tiba lo karena udah terbiasa mungkin ya. Ala bisa karena biasa itu. Mungkin awal-awal era gue pertama kali main musik di atas panggung gue udah brutal. Tapi kan dulu kita anak muda, kelar manggung mabal. Gue kan di atas panggung gue sadar, wah kelar manggung udah kagak jelas sampai rumah kayak gitu segala macem. Nah sekarang ketika sudah menjalani yang lebih profesionalnya lagi, nah lo pas tiba-tiba di atas panggung, gue menjadi gue yang di atas panggung, gue turun panggung ada yang minta foto, ntar ya gue dalam dulu ya gitu kagak yang coy sorry ya gue dalam dulu ya, nggak gitu. Jadi kayak ntar ya gue dalam dulu ngaso dulu, ntar gue keluar kayak gitu. Jadi lebih dihargai sama fans kita kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah itu terjadi sendirinya, kagak gue konsepin. Jadi tiba-tiba gue harus tahu dengan siapa gue bicara. Tergantung berhadapan sama siapa ya. Walaupun gue menstratakan dengan strata yang sama antara gue dan si penggemar, gue tidak ada batasan tuh di Superglad, bahkan ke gue sendiri. Jadi lo fans ya udah ayo foto, ayo, karena gue pernah merasakan ketika gimana caranya gue mau bertemu idola gue. Nah itu gue rasain dengan perasaan mereka yang sama ketika mau ketemu dengan gue. Jadi gue friendly aja gitu. Jadi gue nggak ada batasan, foto ayo udah nih, foto buruan coy. Enggak kayak gitu. Tapi sih mereka juga pasti punya image memang ya. Yang nggak mungkin pas mereka mengharapkan seorang buluk tiba-tiba lo tampil sebagai Lukman dengan ayo mari gitu kan, nggak mungkin Bahkan nggak mungkin. Kayak gue ngomong, Bra, gimana kira nih kita nih? Kan gue ngomong gitu, kira bisa nggak kita? Gitu kan nggak mungkin. Nah, kalau boleh nih, lu nanya lagi nih, Nah. balik lagi ke topik.
berat gak sih waktu lo, kalau yang pertama udah lah ya, kata Ya. lo almarhum. Ya. Nah yang kedua, berat gak sih lo waktu mutusin harus pisah? Enggak, sangat santai gua. Karena buat gua justru yang terberat waktu itu sebenarnya gua bukan karena pisahnya, gua lebih karena beratnya lebih kayak gua tidak bisa melihat atau menjumpai anak gua yang nggak bisa gue ceritain. Jadi intinya gue tidak bisa melihat anak gue, itu lebih berat daripada gue pisah pada saat itu. Bukan anak dari dia ya, itu anak yang dari almarhum gitu. Cuman tidak ada masalah waktu pas gue berpisah dengan yang kedua, buat gue ya udahlah gitu, nggak ribet-ribet amat buat gue. Cuman kebetulan momen gue pisah itu bersamaan dengan momen gue nggak bisa ketemu anak kayak gitu. Berbarengan. Oh iyalah itu Tuh. mah. Jadi bukan karena perpisahan gue yang membuat gue berat, tapi karena nggak ketemu anaknya itu. Fokus lu pasti langsung ke anak ya? pertama untuk pisah Dia, pada dia, mungkin dilihat lu nggak konsen dari lu. pada saat itu bisa jadi dalam arti mungkin ya udah pasti standar klisenya mah ada ketidakcocokan dalam rumah tangga udah pasti. Ya gitu ya, dari situ udah ya, kalau memang udah nggak cocok, lu gugat cerai aja deh gitu. Tapi nggak ada ribut-ribut. Nggak ada ribut. Smooth aja ya. Smooth sebenarnya. Terima ya udah, walaupun mungkin kesalahan hati ada ya, maksudnya gua kesel segala macam juga ada, mungkin dia juga kesel juga ada. Cuman ya udah, namanya udah pisah. Gua waktu itu nggak terlalu mikirin masalah perpisahan itu. Jadi gua pikir aduh gimana caranya gua bisa ketemu anak gua gitu doang waktu itu. Jadi malah si permasalahan itu tuh terkubur sama permasalahan gue yang nggak bisa ketemu anak. Ada yang lebih ini ya. Berapa lama lu Berat. yang kedua? Setahun 8 bulan paling, cuman nggak lama-lama amat. Belum sempat ada anak. Nggak, belum dapat. Terus lu sempat berapa lama dudanya? Udah mau 7 tahun berarti nih. Udah mau 7 tahun. Nah, Sebelum ketemu nih. sebelum ketemu. Lu kan udah pernah yang pertama, lu udah pernah merasakan berkeluarga, Ya. punya sosok istri, Hmm. iya kan? Tiba-tiba kosong. Pernah merasa sendirian loh, kesepian. Bukan kesepian gua nggak ada teman, tapi Nah. Pasangan, tidak karena pasangan ya, berkeluarga, tidak ada berpasangan. pasangan. Nah itu berarti kebanyakan kalau gua alhamdulillah nggak kesepian secara aduh gua sepi nggak ada teman nggak ada pasangan hidup tuh nggak. Kebanyakan memang ada orang mungkin kayak lu kali ya. Iya, kenapa jadi gue? Karena mungkin sifat orang beda-beda, ya kan? Ada sifat orang yang gampang move on sama yang susah move on tuh beda-beda. Mungkin sifat gue yang gampang move on, gampang yang udahlah lewat udah, walaupun sebenarnya hati masih berat, tapi ya udahlah kayak gitu loh. Ada orang juga yang susah move on, udah hati berat, mau move on juga susah, ya akhirnya lama. Gitu. Nah mungkin gue sifat orang, gue tipikal yang udah deh gitu, walaupun pas jalan juga misalkan gue masih berat apa segala, masih pasti ada lah, namanya lo pernah bersama kan kayak gitu kan, pasti ada. Tapi lama-lama ketika lo akhirnya menemukan hal-hal yang baru, kayak gue waktu itu gue akhirnya menjadi lupa dengan permasalahan perceraian gue main motor custom, gue nongkrong, gue segala macem itu pun lumayan membuat gue melakukan apa yang gue suka, sampai akhirnya gue lupa dengan hari, waktu, bahkan masa lalu kayak gitu. Lu coba aja misalkan sekarang lagi demen apa, lu pas lagi ini lu misalkan demen tanaman tiap hari lu bikin, lu nggak mikirin Pengalian Iya isu juga lah. sih langsung pengalian isu. Sibukkan diri ya. paling kan PR lu kan kalau malam mau tidur doang lu dah Kan? Peluk, yang dipeluk bantal lagi. apa tuh Ikatan player sedih. udah dari situ ya udah tinggal apa ada lu mau tidur udah pasti ya lakuin hal-hal yang kalau lu mengingat-ingat hal-hal kayak gitu. Nah gua tuh dulu kebetulan gua nggak sukanya juga nongkrong sampai pagi, ya kan, di bengkel apa segala macam, pulang mandi udah capek banget sih, tidur, bangun sore ke bengkel lagi gitu. Nah kalau si Cabi ini beda dia sekarang lebih ke fokus ke anaknya. Anak. Karena waktu ketemu sama anaknya terbatas. Dia nggak tinggal sama anaknya. Ya udah otomatis Ya. karena anaknya masih di bawah 12 ya. Masih di 12 bawah. tahun masih ikut. Tapi masih bisa ketemu kan? Masih. Aman. Masih bisa ketemu. Di situ dia. Tapi kalau gua tanya si Cabi ini, lo kapan? Nyari lah gitu kan. Jawabannya terus kan enggak. Belum aja.
Nah. Belum aja. Terus ada bahasa-bahasa yang lo bilang apa? Cabi? Apa tuh? Ribet. Sok, pengenalan. Kalau ada, kasih ya tahu. kalau gue harus memasukkan orang lain ke dalam hidup gue ya gitu. Nah nih gue mau nanya nih. Karena lu belum nemuin kasinonya. Ini jodoh. Ya, ya Kalau lu tiba-tiba nemuin, Ya ini Allah. jodoh gua. Udah kagak ada tuh bahasa tadi. Coba lo tanya. Nah ini kan lu udah pernah punya pengalaman 1, 2, bakal 3. Pernah nggak sedikit aja ada nge-compare sama yang sebelum? Oh, itu kesalahan besar. Buat Itu gua. yang gue masih agak takut. Buat gua yang lalu BSB. Apa tuh? Biarlah semua berlalu. Asik. Berarti jangan di-compare. Jangan di-compare. Buat gua nggak boleh di-compare. Semua manusia pasti punya perbedaan tipikal gini deh, nyapu ya kan antara si A dan si B. Misalkan istri lu yang pertama dan istri yang kedua. Cara nyapunya beda, tingkat kebersihannya beda. Nah, Ya kan? Kita nggak bisa nyamain si orang ini ngebersihinnya tuh sebersih apa. Iya. Itu aja udah nggak bisa di-compare. Lo harus terima dengan yang kedua ternyata dia lebih jorok. Iya. Misalkan kayak gitu kan. suara kentut 1 sama suara kentut 2 aja beda. Bener, Jadi bener. kalau lo compare, buat gue sih kesalahan besar. Jadi akhirnya lo membandingkan pasangan lo dari yang lama ke yang baru, kayak gitu. Kalau memang yang baru, yang sudah lo terima di hati lo, yang ternyata menurut lo, wah ini jodoh gue kayak kata kasino gitu kan. Apapun yang dia jalanin sekarang ya, lo terima berarti gitu. Nah. Syukur-syukur ternyata yang baru lebih bagus. Iya Misalkan lebih bersih, lebih jago masak, ya kan? Nah, kita bicara masak aja, wah yang pertama jago masak, yang kedua masaknya kagak enak. Tapi lu sayang sama dia, jangan lu compare gitu. Dan kamu belajar masak, boleh suruh belajar Tapi masak. kan berarti si pikiran itu ada, maksudnya tidak mengcompare secara langsung enggak ke Nah. orangnya atau membandingkan oh yang ini lebih bagus enggak, tapi pikiran yang dulu gini, yang sekarang gini. Soalnya gue kalau menjalankan hubungan gue sempat nyoba punya pacar, bla bla bla. Pas gue ngerasain, kok gue nggak compare ya, secara otomatis nih di pikiran gue di situ merasa gue belum siap. Bukan Menurut belum lu? siap, lu belum move on, masih mikirin yang lama. Terbukti. Aku Kejawab. Tuh. Kalau siap boleh, lu nya belum move on, masih mikirin yang lama, berarti kayak gitu. trauma juga gak sih kayaknya dia? Kayaknya trauma deh. Trauma sama yang ntar gue dapetin lagi deh. Oh aduh ntar. Ada sih kalau Iya, itu ada mau banget. apa? Nah itu kenapa? Karena masih pakai logika coy. Nih, coba kamu udah pakai ini nih. Beda. Berarti belum ada yang Belum bikin kasinonya. belum ada Ini jodoh gua. Nah, kayak gitu. belum ada yang bikin hati gue belum. Belum. Itu cuma masih mata doang gitu. Iya Masih sih. mata sama logika doang yang ngeliat. Mata sini ya. Iya. Ini boleh dah nih. Ini gua cobain dulu dah. Kayak gitu-gitu. Berarti itu yang membuat lo juga nggak pernah ada rasa khawatir atau takut untuk katakanlah mencari yang lain lah, gitu. Mencari pengganti. Nah. Kayak gitu ya. Boleh dibilang iya, karena kalau gua gini, kalau memang gua ternyata nggak dapet lagi, ya mau ngapain Ya lagi udah, gitu. gitu. Oke. Gitu ya, memang berarti gua nggak akan nikah lagi sampai kapanpun. Gue cuma bisa pacaran doang kayak gitu. Tapi ya udah jalanin aja gitu. Kalau memang lo harus ternyata nikah, gua mas sekarang kalau misalnya yang gue pikirin sekarang justru kalau gue bukan masalah permasalahan gua harus nanti serumah sifatnya, yang gue pikirin adalah gimana menghidupinya.